Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Iwan Kanugraha. Saya dari Prodi Informatika S8 dengan nomor induk mahasiswa 30120101024. Di video kali ini saya akan mempresentasikan flowchart saya dengan minimal 10 fungsi. Langsung saja untuk menu yang pertama adalah menu utama. Saya call untuk CAPTCHA atau biasa disebut dengan test robot. Jika lolos, kita bisa ke menu. Saja kita cek untuk fungsi dari CAPTCHA-nya adalah seperti ini. Saya memakai tambahan ya, antara saya set random nomor A, saya pertama sini declare integer hasil, angka A, angka B, dan jumlah. Lalu saya set A untuk angka random mulai 0 sampai 15, itu pun juga B. Lalu saya di sini kasih titik display untuk selamat datang. Lalu di sini saya set assign A plus B, itu H adalah hasil, A plus B adalah angka yang random tadi. Lalu sini saya display hasil dari dan A dan plus dan B adalah singkatnya adalah hasil dari A plus B. Lalu input J adalah jumlah. Nah, lalu jika hasilnya sama dengan J, berarti true. Dapat ada sedikit penjelasan bahwa berhasil dan bisa masuk ke aplikasi. Jika tidak, mohon maaf, Anda tidak bisa masuk karena gagal melalui tes robot kami. Silakan coba lagi. Harus mencoba soal lagi yang sama, tambahan-tambahan. Oke, lanjut langsung ke menu. Oke, lanjut untuk ke menu. Saya pakai pilihan if untuk nomor-nomor menunya. Di sini pertama saya display dulu. Saya declare nomor menu, lalu saya display selamat datang, lalu saya beri pilihan fungsi mulai 1 sampai 10. Nah, lalu saya kasih input nomor menu dan saya kasih if. Jika tidak memilih nomor 1 berarti nomor 2, jadi memilih nomor 1 maupun 2 berarti nomor 3, dan seterusnya sampai nomor 10. Lalu di sini saya call untuk lanjut ke fungsi berikutnya. Di sini ada 10 fungsi. Lalu selesai. Oke, untuk ke fungsi pertama, ke luas segitiga. Oke, kita langsung saja loncat ke fungsi pertama, yaitu fungsi pertama adalah luas segitiga. Tangan saja. Untuk luas segitiga ini kita mencari luas segitiga dengan cara memasukkan alas dan tinggi segitiga tersebut. Ya, pertama saya declare alas, lalu saya declare integer tinggi, lalu saya declare string luas. Dengan sedikit penjelasan di sini caranya, lalu saya display masukkan panjang alas segitiga dengan satuan cm. Lalu saya input alas, display lagi untuk masukkan panjang, lalu input tinggi. Nah, di sini untuk assign, saya assign luas to fix 0,5 kali alas kali tinggi, 1. To fix ini apa? To fix ini bisa kita lihat di sini. To fix adalah convert real number to string, berarti untuk mengconvert real ke string. Ya. 0,5 kali alas kali tinggi, 1. 1 ini adalah angka setelah koma. Jadi kalau ada to fix kita harus pakai ini. Nah, kalau saya klik 1 berarti nanti hasilnya adalah luas, 0. Karena saya masukkan 1. Kalau saya masukkan 2 di sini berarti nanti adalah hasilnya alas, 0, dan seterusnya. Tergantung saya masukkan angka berapa di sini. Tapi namun saya sini kasih 1, ya nanti bakal keluar 1. Lalu saya display luas segitiga adalah dan luas dan cm persegi. Lalu di sini saya ada sedikit pilihan untuk kembali ke menu di semua fungsi saya dengan declare itu user input 1 string. Lalu saya kasih display apakah ini Anda ingin kembali ke menu utama ya atau tidak. Lalu input dan if, saya pakai if. Jika tidak berarti kembali ke luas segitiga, kembali ke fungsi pertama. Jika iya, akan kembali ke menu. Lanjut untuk fungsi kedua bisa kita lihat di sini, yaitu
presentasi jumlah penduduk. Nah, untuk presentasi jumlah penduduk ini kita menghitung berapa persen jumlah penduduk dari suatu daerah. Yang dihitung adalah penduduk lokal dan juga penduduk asing. Pertama, saya declare untuk integer lokal, asing, dan asing lokal. Asing lokal adalah jumlah total dari penduduk. Lalu sedikit saya display untuk penjelasan. Lalu display lagi masukkan jumlah penduduk lokal. Saya input penduduk lokal. Display lagi jumlah penduduk asing. Saya input penduduk asing. Lalu saya set untuk asing lokal adalah lokal plus asing ya, total dari seluruh penduduk. Lalu saya assign lagi asing adalah asing lokal kali asing bagi asing lokal kali 100. Nah, untuk lokal juga seperti sama, untuk lokal bagi asing lokal kali 100. Jadi ini seperti lokal bagi total penduduk kali 100. Nah, saya display, jadi presentasi penduduk lokal adalah sama dengan dan lokal dan persen berapa persen, dan presentasi penduduk asing adalah asing dan persen. Lalu sini ada input kembali ke menu. Lanjut langsung ke menu ketiga, yaitu di sini saya ada cek nilai. Nah, cek nilai ini adalah fungsi gimana kita memeriksa nilai kita, apakah nilai tersebut termasuk A, B, C, atau mungkin malah D. Nah, pertama saya declare string nama untuk memasukkan nama siswa atau nama mahasiswa yang akan diperiksa nilainya. Lalu saya declare nilai, saya display sedikit penjelasan di sini. Lalu saya display masukkan nama Anda, input nama, lalu display masukkan nilai, lalu nilai. Nah, ini untuk flowchart-nya, yaitu jika nilainya lebih besar dari 89, maka siswa akan lulus dengan nilai A. Jika nilainya lebih dari 80 namun masih kurang dari 90, maka akan lulus namun dengan nilai B. Jika nilai lebih besar dari 70 namun masih kecil dari 80, maka lulus namun dengan nilai C. Nah, jika nilainya kurang dari 69, maka tidak lulus karena nilainya D. Oke, lalu sedikit input untuk kembali ke menu. Jadi sekarang untuk menu fungsi keempat, yaitu fungsi jumlah kata. Oke, ini untuk pertama saya declarekan string kata, lalu sedikit penjelasan, dan display masukkan kata, input kata, lalu display ada, dan nochar ini adalah saya call ke fungsi lain, fungsi ini. Bisa kita lihat ya, yaitu declare nomor, set nomor, dan len kata. Len ini adalah bisa kita lihat sini, length of a string, jadi panjang dari suatu string ya. Lalu kita return lagi ke jumlah kata, nochar lagi tadi, dan karakter di kata. Lalu saya sedikit kasih input untuk kembali ke menu. Lanjut untuk ke fungsi kelima, yaitu luas lingkaran. Di fungsi ini adalah kita mencari radius dari kita mencari luas dari lingkaran melalui dengan memasukkan radius. Dari ini caranya, pertama kita declare untuk radius, lalu kita declare string luas. Nah, sedikit penjelasan di sini. Lalu kita display untuk masukkan radius lingkaran. Kita input di sini radius. Ini kita set di sini assign luas adalah to fix pi kali radius pangkat 2,1. To fix yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu suatu angka setelah koma ya. Lalu pi karena rumus luas lingkaran adalah pi kali radius pangkat 2. Jadi seperti itu saya tulis ini, dan juga akan mendisplay luas lingkaran dari radius dan adalah dan luas. Lalu sedikit input untuk kembali ke menu. Lanjut lagi untuk fungsi selanjutnya, fungsi ke-6, itu jam pengingat. Nah, jam pengingat ini adalah di mana kita memasukkan jam berapa sekarang, lalu program akan memunculkan
kegiatan apa yang seharusnya kita lakukan pada saat jam itu. Oke, sedikit penjelasan di sini. Saya pertama declare n adalah jamnya, lalu saya input n, saya declare string jam sampai array-nya 25. Saya kasih set jam 1 waktunya tidur, jam 2 waktunya tidur, jam 4 waktunya sholat subuh, jam 6 waktunya berangkat kerja sekolah, seterusnya. Seperti kegiatan sehari-hari kita, itu jam 23 waktunya tidur, jam 4 sudah dini hari, silakan tidur. Lalu saya displaykan output jam n dan sedikit input untuk kembali ke menu. Lanjut untuk fungsi selanjutnya ada hitung rata-rata. Nah, bisa kita ketahui dari namanya, ini adalah fungsi untuk menghitung rata-rata suatu nilai. Nah, pertama saya integerkan n dan k di sini, lalu sedikit penjelasan dan display untuk memasukkan nilai, masukkan banyak nilai yaitu n. Ya, jadi ketika kita ingin merata-ratakan misalnya 5 nilai, berarti nanti kita akan menginput 5 di input n ini, lalu kita baru mengisi angka 1 nilainya berapa, nilai kedua nilainya berapa, nilai ketiga nilainya keberapa, dan seterusnya. Lalu program akan menghitung rata-rata tersebut. Nah, itu setelah input n, kita declarekan variable x, array-nya n+1, lalu kita declare total, lalu kita set total 0, dan kita if di sini variable k startnya dari 1 ke n ini adalah banyak nilai yang kita masukkan pada input pertama tadi, lalu step by stepnya 1, lalu di sini saya kasih display masukkan nilai ke dan k. Jadi k ini adalah nilai keberapa yang sudah kita masukkan. Lalu input x, k, lalu set total plus x dan k. Ini akan berputar sampai banyak nilai yang kita masukkan sudah selesai. Ya. Lalu saya mendeklarasikan rata-rata. Lalu saya set rata-rata total bagi n. N adalah jumlah banyak nilai lagi tadi, dan total adalah total yang sudah dijumlahkan dari rata-rata tersebut. Nah, dari display sini rata-rata nilainya adalah dan rata-rata. Klik untuk kembali ke menu. Lanjut ke fungsi ke-8, itu loop perkalian. Oke. Loop perkalian di sini cukup mudah, di mana program ini akan mengkalikan suatu bilangan mengalihkan mulai 1 sampai 10. Jadi ketika kita masukkan angka 10, maka program akan mengalihkan 10 kali 1, 10 kali 2 sampai 10 kali 10. Nah, dengan cara mendeklar bilangan, count, dan fill, lalu kita display masukkan angka yang akan dikalikan, berbilangan, lalu count hitung 1 sampai 10 step by step 1. Set fill adalah bilangan kali count, ya. Lalu kita display sini bilangan dan x dan count sama dengan dan fill. Lalu sedikit menu, untuk kembali ke menu, sedikit input untuk kembali ke menu. Lalu untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi ke-9, fungsi balik kata. Nah, fungsi ini adalah fungsi di mana kita memasukkan suatu kata atau kalimat. Nah, lalu program akan membalikkan dari huruf terakhir ke huruf pertama. Jadi ketika kita memasukkan misal UAS, nah lalu program akan membalikkan yang dimana huruf pertama jadi huruf terakhir dan huruf terakhir jadi pertama. Jadi nanti akan menampilkan SAU. Nah, gimana caranya? Pertama saya declare stringku, karena string saja tidak bisa untuk di declare. Stringku, lalu sedikit penjelasan, lalu display masukkan kata yang ingin dibalik, input untuk stringnya, untuk kata-katanya, lalu display reverse. Reverse adalah fungsi yang saya panggil untuk membalikkan katanya. Dan cara declare string kata, lalu set akhir kata adalah ekspresinya kosong karena ini adalah kata-kata yang kita input.
Lalu saya declare integer i, dan saya pakai fungsi for untuk variabel i, start value 1 ke len kata. Len adalah panjang dari suatu string yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk step by stepnya 1, 1, 1. Lalu ke next assign itu r kata dan char adalah r kata dan char dalam kurung kata len kata min i. Oke. Lalu di sini akan muncul display untuk kata-kata yang dibalik. Oke. Nah, di sini ada sedikit input untuk kembali ke menu. Oke, untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi ganjil genap. Ya, bisa kita ketahui dari namanya, di mana fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah nomor tersebut atau angka tersebut ganjil ataupun genap. Nah, dengan cara saya integerkan angka, lalu integerkan ganjil genap. Nah, sedikit penjelasan di sini, lalu kita memasukkan angka. Nah, lalu setelah itu saya inputkan untuk angka, dan saya set assign untuk ganjil genap adalah angka kelipatan 2. Nah, ketika tidak kelipatan dari 0, lalu kita if ke mulai 0. Nah, ketika tidak termasuk lipatan 2, maka angka tersebut merupakan angka ganjil. Tapi ketika angka tersebut adalah merupakan kelipatan 2, maka kelipatan 2 plus 2 plus 2 plus itu, maka angka tersebut adalah angka yang genap. Nah, untuk sedikit kembali ke menu. Nah, untuk sekarang mari saya coba untuk menjalankan aplikasi ini. Apakah aplikasi ini berhasil atau tidak? Oke, pertama saya ketikkan. Nah, di sini bisa kita lihat adalah ada sedikit penjelasan. Selamat datang di aplikasi kami. Mau selesaikan tes apakah Anda robot atau bukan dengan cara menyelesaikan soal berikut. Nah, bisa kita lihat ini hasil dari 4 plus 8 adalah sebenarnya hasil adalah 12. Namun untuk pertama akan saya salahkan terlebih dahulu untuk melihat respon dari program ketika saya memasukkan angka yang salah. Oke, saya ambil 4. Nah, akan ada display adalah mohon maaf Anda tidak bisa masuk dikarenakan gagal melalui tes robot kami. Silakan coba lagi. Nah, ingin coba lagi, saya akan coba untuk memasukkan angka yang tepat. Oke, nah, angka yang tepat kita bisa berhasil masuk. Ya, akan ada sedikit sambutan yaitu selamat datang. Selamat Anda berhasil melalui tes robot kami. Silakan masuk. Nah, selamat datang. Silakan memilih fungsi. Lalu di sini akan mendisplay fungsi, mulai fungsi pertama sampai fungsi ke-10, fungsi terakhir. Kita akan coba satu persatu, mulai yang terkecil, lalu yang terbesar. Coba nomor 1, kita klik nomor 1 di sini, kita enter. Nah, akan ada muncul display, yaitu selamat datang di luas segitiga. Anda coba memasukkan panjang, alas, dan tinggi dalam sebuah segitiga, maka kami akan menampilkan luas dari segitiga tersebut. Oke. Ini ada display lagi, masukkan panjang alas segitiga 1 cm. Misal kita akan memasukkan alas segitiga yaitu 6 cm. Enter. Lalu akan ada display lagi untuk memasukkan panjang tinggi dari segitiga tersebut. Misal tinggi segitiga tersebut adalah 9 dalam 1 cm, lalu kita enter lagi. Nah, lalu akan ada muncul display luas segitiganya adalah 27,0 cm persegi. Oke. Nah, lalu di sini akan ada display apakah kembali ke menu utama ya atau tidak. Ketika kita klik tidak, maka fungsi program ini akan kembali ke fungsi pertama, yaitu fungsi ini display penjelasan untuk luas segitiga. Dan tidak, ketika iya berarti kita akan kembali ke menu utama. Kita coba klik tidak, maka akan kembali untuk ke pertanyaan luas segitiga. Namun kita klik ya, akan kembali ke menu utama. Seperti ini. Oke, lanjut untuk ke fungsi kedua, yaitu persentase jumlah penduduk. Kita klik 2, kita enter. Nah, ada penjelasan, selamat datang di perhitungan persentase penghuni. Anda cukup memasukkan jumlah penghuni asing dan lokal, lalu kami akan hitung jumlah mereka dalam persenan. Oke,
Pertama, kita masukkan jumlah penduduk lokal. Misal saja jumlah penduduk lokal adalah 56. Lalu akan ada output lagi untuk memasukkan jumlah penduduk asing. Nah, karena biasa penduduk asing lebih sedikit, maka kita kasih angka random yaitu 13 mungkin. Lalu kita enter lagi. Nah, fungsi akan menampilkan display untuk menampilkan persentase dari jumlah penduduk lokal maupun asing. Jadi persentase penduduk lokal adalah 81% dan persentase dari penduduk asing adalah 18%. Lalu ada sedikit display untuk kembali ke utama, kita klik ya. Nah, oke, lanjut untuk percobaan fungsi ketiga yaitu cek nilai. Ketiga, kita enter. Oke, selanjutnya cek nilai. Anda cukup masukkan nilai dari 1 sampai 100, lalu kami akan mengkategorikan apakah nilai tersebut A, B, C, atau D. Oke, pertama kita masukkan nama mahasiswa. Saya akan masukkan nama saya, Novel Yuan. Saya enter. Nah, ini lalu kita masukkan nilai. Saya misalkan nilai saya adalah 85. Saya enter. Nah, program akan mendisplay output yaitu dengan isi Novel Yuan. Selamat, Anda lulus dengan nilai B. Ketika saya memasukkan angka di bawah 55, misalnya 50, display akan program akan mendisplay yaitu untuk Novel Yuan, mohon maaf Anda lulus karena nilai Anda D. Seperti itu. Lanjut, untuk fungsi berikutnya adalah fungsi jumlah kata nomor 4. Kita langsung enter saja. Nah, dari penjelasan sampai jumlah kata, Anda cukup menuliskan kata atau kalimat-kalimat, lalu kami akan menghitung berapa jumlah karakter dalam kata tersebut. Oke, misalkan kita masukkan kata saya Novel Yuan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan kita enter. Nah, lalu program akan menghitung ada berapa karakter dalam kata tersebut. Itu ada 64 karakter di Novel Yuan dari Universitas Semen Indonesia. Seperti itu. Lanjut untuk fungsi kelima yaitu luas lingkaran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah untuk mencari luas lingkaran melalui radius. Nah, kita masukkan radius lingkaran tersebut berapa. Saya ambil contoh, saya akan masukkan 8. Nah, langsung akan ada output yaitu luas lingkaran dari radius 8 adalah 201,1. Nah, 1 ini adalah to fix tadi. Ketika saya mengkomakan 2, maka akan ada angka lagi di balik 1 ini, entah itu berapapun, tergantung dari radius tersebut. Kita coba di sini, jika saya masukkan 2. Oke. Ya, sorry. Oke. Saya kembali lagi. Oke. Untuk radius lingkaran saya samakan seperti 8. Nah, maka displaynya adalah outputnya adalah 21,06 seperti itu. Oke, lanjut untuk ke fungsi selanjutnya, fungsi ke-6 yaitu jam pengingat. Nah, selamat datang di jam pengingat. Anda cukup masukkan jam mulai 1 sampai 24, lalu kami akan merekomendasikan kegiatan apa yang dapat Anda lakukan pada jam tersebut. Nah, kalau akan ada display lagi jam berapa sekarang, silakan kita masukkan jam sekarang yaitu jam 16. Saya lihat sini jam 4 PM. Kita ketik 16 lalu kita enter. Nah, lalu akan ada output itu untuk menyerahkan kita untuk waktunya sholat asar. Seperti itu. Lanjut lagi untuk fungsi ke-7 yaitu menghitung rata-rata. Klik. Nah, selamat datang di perhitungan rata. Anda cukup memasukkan berapa angka yang ingin Anda masukkan, lalu cukup memasukkan angka-angka yang ingin dirata-ratakan. Nah, maksudnya adalah kita memasukkan berapa banyak jumlah nilai yang akan kita rata-ratakan, lalu kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut satu persatu. Nah, misalkan saya ingin rata-ratakan 5 angka, yaitu saya klik 5, lalu masukkan nilai ke-1. Oke, ke-1 misalkan 60, kita masukkan nilai kedua, nilai kedua misalkan 65, nilai ketiga misalkan 70, dan nilai keempat 75, lalu ke nilai kelima adalah 80.
Lalu program akan menghitung jumlah semua dari nilai ini 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 90, lalu akan membagikan dari n. Bisa kita lihat di sini bagi n, itu n-nya adalah 5 dan hasilnya adalah 70. Gitu. Lanjut untuk ke fungsi ke-8, yaitu perkalian, di mana kita mengkalikan jumlah bilangan mulai 1 sampai 10. Oke. Selamat datang di loop perkalian. Anda cukup masukkan nilai yang Anda ingin kalikan. Lalu kami akan mengkalikan mulai 1 sampai 10. Oke. Kita masukkan angka yang akan kita kalikan. Misal kita akan mengkalikan 80. Enter. Nah, lalu program akan mengkalikan 80 dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 2, 3, seterusnya sampai 10 dengan hasil yang benar, ya. 80 kali 9 itu 10, 80 kali 8 tambah 40, dan seterusnya. Oke, lanjut. Untuk ke fungsi ke-9, fungsi balik kata. Nah, selamat datang di balik kata. Anda cuma masukkan kata yang ingin dibalik, lalu kami akan membalikkan kata tersebut dari huruf terakhir hingga huruf pertama. Oke, masukkan yang ingin balik. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah di mana kita akan masukkan sebuah kata, lalu program akan membalikkan kata tersebut dari huruf yang pertama ke terakhir, huruf yang terakhir ke pertama. Kita masukkan coba nama saya, Noval Yuan. Kita enter. Nah, program akan membalikkan kata-kata kita dari huruf terakhir ke pertama. Bisa kita lihat Naufal Yuan dari N dulu, Naufal Yuan seperti ini ya. Oke, lanjut untuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi ganjil genap. Kita pilih saja 10. Nah, selamat datang di ganjil genap. Anda cukup masukkan angka berapapun, lalu kami akan menambahkan apakah angka tersebut ganjil ataupun genap. Oke, kita masukkan angka acak, misalkan 3753, lalu kita enter. Nah, lalu program akan mengeluarkan bahwa 3753 merupakan angka yang ganjil. Kita coba lagi, misalkan 37.876, kita enter. Nah, program akan mengeluarkan bahwa 37.876 merupakan angka yang genap. Seperti itu. Oke, mungkin segini saja yang dapat saya presentasikan. Jika masih ada salah kata atau kurangnya materi, kurangnya presentasi, mohon maaf sekali, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.